Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, gimana kabar kalian hari ini nak? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran selama PJJ ini dengan lancar ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita terkait bagaimana membuat buku besar dari jurnal umum. Oke, di sini ibu bukakan dulu ya Excelnya. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar tuh bagaimana membuat jurnal umum menggunakan Microsoft Excel. Maka di siklus selanjutnya yaitu kita belajar bagaimana membuat buku besar dari jurnal umum yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, di sini pertama-tama silakan kalian tambahkan sheet baru. Kalian klik tanda tambah di sebelah bacaan jurnal umum. Kemudian kita rename sheet barunya menjadi buku besar. Nah, kemudian kalau udah seperti ini silakan kalian kopikan saja dari jurnal umum ini, kopikan bacaan ini ya, yang ibu blok dari CV Angkasa sampai ke kredit. Oke, silakan kalian copy, kemudian kalian pastekan ke sheet buku besar. Nah, kalau udah seperti ini, kata jurnal umumnya itu kita ganti menjadi buku besar. Kemudian kita perlu tambahan 2 baris di sini. Jadi silakan kalian blok sel A4 sampai A4. Kemudian di sini ada insert cell. Silakan kalian klik 2 kali tombol ini 1, 2. Nah, maka secara otomatis akan sudah bertambah 2 baris ke bawah. Nah, di sini di sel E5 silakan kalian ketikkan bacaan nomor akun. Kemudian di bawahnya kita tuliskan rekening akun yang akan kita buka. Nah, akun yang pertama itu adalah akun kas dan kode akunnya itu adalah 1101. Maka kita tulis di sini nomor akunnya 1101. Ini pilih general aja ya, Nak ya. Nah, kalau udah, kemudian di sel B6 ini kita mau memunculkan nama akun dari nomor akun yang telah kita buat. Berarti kalau kita lihat di sheet neraca saldo awal ya kan, tabelnya ini kan berbentuk vertikal ke bawah ya cara bacanya. Maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Berarti di sini silakan kalian ketikkan sama dengan VLOOKUP, kemudian klik, kita masuk ke penulisan lookup value. Lookup value ini adalah patokan data. Patokan datanya itu kita mau memunculkan nama akun dari kodenya, dari kode akunnya. Berarti silakan kalian klik sel E6, kemudian kasih tanda titik koma, kita masuk ke penulisan table array. Table array ini adalah tabel yang akan kita baca. Nah, berarti tabelnya silakan kalian klik sheet neraca saldo awal, kemudian kalian blok tuh dari sel B7 sampai C28. Nah, ingat selalu untuk di bagian table array ini selalu kita absolutkan. Berarti silakan tekan Fn F4 atau F4 ya nak ya. Nah, kalau sudah kita kasih tanda titik koma, kita masuk ke penulisan kolom index number. Kolom index number ini kita tahu ya, tadi kalau kita lihat di neraca saldo awal, nama akun itu ada di kolom kedua dari patokan datanya, dari nomor akunnya. Maka di kolom index number ini silakan kalian ketikkan angka 2, kemudian kasih tanda titik koma, kita masuk ke range lookup. Range lookup ini kita tahu penulisannya ada true ada false, kita selalu menggunakan false, maka pilih false. Nah, kalau sudah kalian bisa tutup kurung enter atau bisa langsung enter, maka secara otomatis akan muncul di sel B6 ini bacaan kas. Nah, ini boleh kita bold. Kemudian kalau udah seperti ini, kita bisa klik sel B8. Kemudian kita di sini kan ada home, insert, page layout, ada formula ya kan. Nah, kita pilih data. Kemudian kita klik advance. Nah,
kalau kita klik advance muncul tampilan peringatan seperti ini, tinggal kalian klik OK saja. Nah, tampilan selanjutnya adalah dia muncul advance filternya. Di sini ada filter the list dan ada copy to another. Kita pilih copy to another location. Kemudian di ketiga kolom yang di bawahnya ini, kalau umpamanya sudah terisi secara otomatis, ini boleh kita hapus dulu ya nak ya. Kemudian list range, untuk list range-nya kalian bisa klik sheet jurnal umum, blok dari sel A6 sampai E27. Lanjut, untuk kriteria range kita blok dari sel E5 sampai E6 ya, di sheet buku besarnya ya nak ya. Kemudian copy to bisa kita blok dari A7 sampai E7. Nah, kalau sudah tinggal kalian klik OK, maka muncullah transaksi akun kas dari jurnal umum selama bulan Desember. Di sini kasnya muncul sebanyak 6 kali. Berarti dari bulan Desember nih, ya kan? Dari transaksi selama bulan Desember ini, akun kas ada muncul 6 kali, di kredit semua. Nah, oke, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kalian jumlahkan aja saldo akhirnya. Silakan kalian klik sel A14, kemudian ketikkan jumlah. Kemudian di sini A14-nya kalian bisa klik lagi tab home. Kemudian di sini ada merge and center, kalian klik, kalian blok dulu ya dari A14 sampai C14, kemudian kalian klik merge and center. Merge and center ini adalah fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah, di sini udah kita lihat dia sudah tergabung dan tulisannya juga sudah ke arah center ya nak ya, ke tengah. Nah, kalau sudah, kemudian kita tinggal menjumlahkan saja nih jumlah akhirnya menggunakan fungsi sum. Ketikkan di sini sama dengan sum, kemudian jumlahkan dari sel E8 sampai E13. Kemudian tekan enter, muncul hasil akhirnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita bingkai menggunakan fungsi border. Di sini kita pilih all border. Oke. Nah, ini ya untuk membuat buku besar. Ini baru akun kas nih yang kita buatkan buku besarnya. Berarti kita lanjut membuat untuk akun-akun yang lainnya, yaitu akun piutang sampai akun biaya asuransi. Nah, di sini ibu akan coba bantu 2 kali lagi ya, 2 akun yang akan dibuka. Ibu contohkan, nanti ada tugas untuk kalian. Di sini kalau udah seperti ini, tampilannya udah sama persis seperti ibu, kalian tinggal klik atau blok sel A5 sampai E7, kalian blok. Kemudian kalian copy, pastekan di sel A16, kalian pastekan. Kemudian tadi kan kita fungsinya kan adalah mau membuat atau mau membuka buku besar untuk rekening selanjutnya, yaitu piutang dagang. Nah, berarti piutang dagang kalau kita lihat di sini kode akunnya adalah 1102. Maka di sini kan masih kas nih, karena kan dia tergantung dari yang dibacanya ini kan masih 1101. Maka di sini tinggal kalian ganti aja nih 1101-nya menjadi 1102, maka secara otomatis nama akunnya akan berganti menjadi piutang dagang. Nah, sama seperti tadi, kalau udah seperti ini, kalian tinggal klik data, pilih advance, tinggal klik OK, pilih copy to another, kemudian kalau sudah terisi kolomnya kalian bisa hapus dulu. Nah, list range sama seperti tadi, kita pilih jurnal umum, di blok dari A6 sampai E27, kemudian kriteria range, kalian blok dari E16 sampai E17, copy to sama seperti tadi, tinggal kalian blok dari A18 sampai E18. Kalau sudah seperti ini tinggal kalian klik OK, muncullah akun-akun piutang dagang.
atau muncullah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun piutang dagang selama bulan Desember. Artinya dari jurnal umum ini ya kan, transaksi piutang dagang itu muncul 3 kali ya kan, di tanggal 8, di tanggal 11 sama di tanggal 20. Nah, kalau udah seperti ini sama seperti tadi nak, tinggal kita jumlahkan aja ya nak ya. Di sini kalian bisa kopikan dari yang atas, kalian pastekan di bawahnya. Nah, di sini kalian tinggal jumlahkan menggunakan fungsi sum. Nah, udah kelihatan nih saldo akhirnya, gitu kan. Kemudian satu lagi ya, nah ya. Di sini kalau kalian lihat, akun selanjutnya yang akan kita buka adalah akun asuransi dibayar di muka. Kalau kita lihat sekilas dari zona umumnya ya nak ya, asuransi dibayar di muka itu tidak ada muncul. Berarti selama bulan Desember tidak ada transaksi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka, ya kan, makanya nggak ada zona umumnya. Nah, kalau begitu buku besarnya kan harusnya 0, ya kan. Nah, jadi walaupun 0, nah tetap dibukakan saja buku besarnya. Nah, jadi kalau dia 0 nggak ada transaksi, nanti kira-kira seperti ini. Tadi kan kita langkah selanjutnya tinggal kopikan ya dari yang atas ya, copy, kemudian pastekan di bawahnya, kemudian akunnya kita ganti jadi 1103, berubah ya jadi asuransi dibayar di muka. Kemudian kalau kita nih klik data, kemudian klik advance, oke, kemudian copy to another, kemudian kita sama seperti cara yang tadi, list range diisi jurnal umum dari A6 sampai E27, kriteria range nomor akunnya 1103, copy to, pilih tanggal sampai kredit, kemudian klik OK, maka tidak akan ada yang muncul. Kenapa? Karena ya tadi kita lihat jurnal umum, dari jurnal umum ini tidak ada muncul akun asuransi dibayar di muka, makanya dia tidak ada keluar apapun. Nah, kalau memang tidak ada, nah aku tetap kita buatkan berapa jumlah akhirnya. Di sini kalian bisa masukkan jumlah akhirnya langsung, ya nak ya, walaupun tidak ada. Kemudian asuransi dibayar di muka itu kan saldo normalnya, karena dia termasuk golongan harta kan, berarti dia saldo normalnya di ibu tinggal diklik angka 0. Nah, kemudian kita pilih accounting. Ini untuk kita klik accounting. Nah, jadi seperti itu. Aku walaupun tidak ada transaksi di zona umum, tetap dibuatkan buku besarnya, karena nanti kita mau masukkan saldo-saldo akhirnya itu ke neraca saldo, ke siklus selanjutnya gitu. Berarti tugas kalian di sini adalah lanjutkan bagaimana membuat buku besar dari akun 1104 sampai 5108. Silakan kalian buatkan buku besarnya, lanjutkan langkah-langkahnya seperti yang sudah ibu contohkan tadi. Nah, ini bisa kalian buat buku besarnya bentuknya seperti ini, dan bisa juga kalian tambahkan di sini saldo. Oke, di sini ibu contohkan ya untuk bagaimana membuat buku besar satu lagi yang bentuk 3 kolom. Yang di sini ada bacaan saldonya. Oke, di sini silakan kalian klik new sheet, kemudian kalian rename sama seperti tadi menjadi misalnya kalau ibu jadi buku besar 2. Ini kan ibu mau mencontohkan kalian ya. Kemudian ini ibu tinggal kopikan aja ya. Misalnya ibu udah ngerjain yang VLOOKUP-nya tadi. Kemudian kalau kita mau menambahkan saldo di sampingnya, berarti kita di sini ketikkan saldo. Kemudian kita kalau ada saldonya gini ya, nah bentuk buku besar 3 kolom seperti ini, kita butuh yang namanya saldo awalnya. Nah, saldo awalnya itu berarti kita butuh 1 baris ke bawah ya. Silakan kalian blok sel A7 sampai F7. Kemudian klik home, kemudian di sini insert, klik sekali, maka akan bertambah 1 row atau 1 baris ke bawah. Nah, di sini akun kasnya bisa kalian pindahkan aja ke bawah ya. Caranya ini kalian blok, kemudian klik kanan, di cut,
pindahkan ke sebelah sini, di paste. Kemudian di sini ketikkan saldo awal. Nah, kalau kita lihat saldo awal kas itu di neraca saldo awalnya kan senilai 18 juta. Berarti di sini kita ketikkan aja, bisa kalian tulis manual langsung 18 juta atau supaya lebih menghindari kesalahan pengetikan, kita bisa ketikkan sama dengan klik sheet neraca saldo awal, klik nominal awalnya. Nah, di sini ada di sel D7, kemudian kalau udah seperti ini tinggal kalian tekan enter. Otomatis muncul 18 juta. Nah, di sini ibu buat pengaturan dulu ya untuk kolom sel, untuk kolom D, E, F itu ibu mau buat pengaturannya bentuk accounting tanpa koma. Nah, ini kalau terikut seperti ini kita tinggal ganti ke general aja. Oke, sudah. Kalau udah tampilannya sama seperti ini, tinggal kalian lanjutkan sama seperti tadi, klik sel B9 nya, kemudian klik data, pilih advance. Nah, kemudian pilih copy to another, ya kan. Untuk list range nya sama seperti tadi, kita tinggal blok dari A6 sampai sel E27. Kemudian kriteria range nya bisa kalian klik sel F5 sampai F6. Nah, di bagian copy to nya yang berbeda. Jadi di sini kan ada penambahan kolom saldo, ya kan. Kita hanya memblok dari tanggal akun, nomor akun, debit, kredit. Jadi saldonya tidak terikut, ya nak ya. Jangan sampai saldo karena nanti nggak bisa muncul. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian klik OK. Maka sama seperti yang tadi, muncullah transaksi akun kas dari jurnal umum ini, berarti dia munculnya 6 kali. Nah, di sini untuk saldonya, ya kan, kita ini kan rumusnya kan saldo akhirnya ini kan saldo awal ditambah berapa yang muncul di debit dikurangkan yang di kreditnya, ya kan. Kenapa ditambah di debit dikurang di kredit? Karena saldo normal kas itu kan di debit, maka saldo awalnya ditambahkan dengan berapa yang muncul di debit dikurangi dengan saldo yang ada di kredit. Nah, kemudian kita klik sama dengan klik F7 tambah D9 dikurang dengan E9. Nah, kalau udah seperti ini, kalau kalian tambahkan ke bawah, ya kan, itu banyak yang nilainya seperti ini. Kenapa? Karena ini emang salah, ya kan. Langkah selanjutnya itu kan bukan lagi saldo awal dikurangin yang ada di sini kan, tapi saldo akhirnya yang 17.500.000 ini ditambahkan yang di sel D10 dikurangi yang di sel E10 gitu. Nah, berarti di sini bisa kalian hapus dulu. Kita masukkan sekali lagi sama dengan saldo yang 17.500 ini ditambahkan dengan yang ada di debit dikurangi dengan yang ada di kreditnya yang 2.500.000. Kalau sudah, kalian tekan enter. Nah, kalau udah sampai di sini bisa kalian tarik ke bawah. Nah, maka muncullah saldo akhir kasnya itu 3.645.000. Oke, nah kalau sudah, silakan kalian rapikan border, kemudian lanjutkan seperti yang tadi ya, di blok dari sini, kemudian pastekan di bawahnya, ganti nomor akunnya jadi 1102, maka secara otomatis nama akun berubah menjadi piutang dagang. Saldo awalnya ini silakan kita ganti, klik sama dengan pilih sheet neraca saldo awal, kemudian pilih sel D8, tinggal kita klik enter. Kemudian sama seperti tadi, kita klik data, pilih advance, klik OK, pilih copy to another, ini kita hapus dulu. Kemudian list range nya bisa kalian ambil dari jurnal umum, dari sel A6 sampai E27. Kriteria range nya ambil nomor akunnya sama 1102 nya. Copy to nya ingat selalu sampai dari tanggal sampai kredit, saldonya jangan ikut. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini.
kita masukkan sama seperti tadi, manual dulu. Saldo akhirnya berapa? Saldonya sama dengan saldo awal ditambahkan dengan yang di debit dikurangi dengan yang di kreditnya. Kalau udah kita tekan enter. Nah, sampai sini jangan tarik ke bawah, kita buat lagi sama dengan saldo yang 28 juta ini ditambahkan dengan yang di debit 9,5 ini dikurangi dengan yang kreditnya. Kalau sudah, tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, itu ya nak ya, cara pembuatan buku besar. Kalian tinggal pilih saja mau bentuk buku besar 2 kolom seperti ini atau mau bentuk buku besar 3 kolom seperti ini. Untuk yang 3 kolom seperti ini susah di pembuatan buku besarnya, tapi nanti kalian akan jauh lebih mudah untuk mempostingnya di neraca saldonya. Tapi kalau kalian mau membuat model buku besar 2 kolom seperti ini mudah di pembuatan buku besarnya, tapi nanti agak sedikit ribet di bagian neraca saldonya, karena kita harus berpikir lagi, membuatkan rumus lagi bagaimana memunculkan saldo akhirnya, seperti itu. Sama seperti tadi, kalau bentuk yang 3 kolom ini ya kan, tadi kan 1103 kan untuk akun asuransi di BRI Muka kan tidak ada ya, 0. Nah, maka nanti kalau yang untuk buku besar 3 kolom nanti kira-kira seperti ini. Kalian copy dulu, ibu contohkan ya. Copy, pastekan di bawahnya, kita ganti nomor akunnya jadi 1103. Saldo awalnya sama seperti tadi, kita masukkan saldo awal asuransi yaitu 7,5. Kemudian kita pilih data, klik advance, klik OK, pilih copy to another, dikosongin dulu semua kolom. List range sama seperti tadi, zona umum, di blok, kemudian kriteria range-nya nomor akun 1103, copy to dari tanggal sampai kredit, kita klik OK. Nah, maka tidak ada yang muncul kan, karena tadi kita sudah tahu di zona umumnya tidak ada nih akun, tidak ada transaksi yang melibatkan akun asuransi di BRI Muka, maka ada kosong. Maka di sini adalah kalian langsung lanjutkan saja, berarti di sini dia 0 ya, tidak ada transaksi. Berarti di sini saldonya itu sama dengan kan saldo awal, karena dia kosong, masukkan aja saldo awalnya. Tapi sebenarnya harusnya sama sih ya kan, dia kalau misalnya ada yang terisi di sini harusnya itu adalah saldo awal ditambah debit dikurang kredit, karena dia masih sama-sama akun harta. Oke, di sini bisa kalian ketikkan tanggal 31 bulan 12 2011. Kalian ketikkan di sini saldo akhir ya nak ya. Nah, atau supaya lebih jelas ini bisa kalian juga tambahkan di sini satu baris, kemudian munculkan sama seperti ini saldo akhir ya. Saldo akhirnya yang ini 3.600.000. Yang ini bisa kalian merge, kalian gabungkan. Oke, sama ini juga tinggal kalian tambahkan satu baris di blok, kemudian klik insert sekali, pilih seperti ini. Nah, udah ya nak ya. Oke, ini tinggal kita rapikan, boleh dibawa supaya menambahkan itu saldo akhirnya. Oke, selesai ya nak ya. Ibu rasa cukup ibu contohkan bagaimana pembuatan buku besar menggunakan Microsoft Excel. Tadi yang seperti ibu bilang, kalian tinggal pilih boleh membuat 2 kolom seperti ini atau membuat buku besar 3 kolom seperti ini. Nanti berarti paham ya, tugas kalian selanjutnya adalah membuat atau melanjutkan pembuatan buku besar dari 1104 sampai 5108.
Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan karena minggu depan kita akan melanjutkan bagaimana membuat neraca saldo menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau kita tahu nih yang namanya akuntansi kan saling berhubungan, namanya siklus kan. Nah, berarti kalian wajib menyiapkan semua buku besar ini supaya nanti bisa kita buatkan neraca saldonya, karena bagaimana bisa membuat neraca saldo kalau buku besarnya sendiri itu tidak ada, ya kan? Oke, sampai di sini ibu rasa cukup. Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan nafas hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.